Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kalimat efektif, kosakata baku, dan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kalimat efektif, kosakata baku, hak dan kewajiban. Nah, kali ini Bapak akan mengulas kembali tentang kalimat efektif dan lain-lainnya. Yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Susunan kalimat efektif secara berurutan yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu syarat kalimat efektif. Yang pertama sesuai EYD, yang kedua sistematis, yang ketiga tidak boros kata dan bertele-tele, dan yang keempat tidak ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama kesepadanan struktur, yaitu struktur kalimatnya sesuai SPOK. Yang kedua, kehematan kata, ringkas tidak bertele-tele. Yang ketiga, kesejajaran bentuk, yaitu imbuhan dalam kata-kata harus disesuaikan. Yang keempat, ketegasan makna, yaitu meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi penegasan. Yang kelima, kelogisan kalimat, membuat kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal. Nah, di sini Bapak akan contohkan kelogisan makna. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada kalimat ini ada ketidaklogisan karena yang dipersilakan itu ibu kepala sekolah atau waktu dan tempat. Nah, seharusnya kepada ibu kepala sekolah kami persilahkan. Contoh kehematan kata. Para siswa-siswa sedang berolahraga di lapangan. Di sini ada kata para dan siswa-siswa. Para itu menunjukkan banyak dan siswa-siswa juga menunjukkan banyak. Jadi ada keborosan kata. Seharusnya para siswa sedang berolahraga di lapangan atau siswa-siswa sedang berolahraga di lapangan. Contoh kesejajaran bentuk. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang sampah, memilah, dan pengolahannya. Di sini ada kata membuang sampah, memilah, dan pengolahannya. Yang kata pertama memiliki imbuhan yang sama dengan kata kedua, yaitu me. Tetapi kata ketiga ia memiliki imbuhan pe. Jadi tidak ada kesejajaran. Seharusnya hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang sampah, memilih, dan mengolahnya. Lanjut ke kata baku. Apa sih kata baku itu?
Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kata tidak baku itu adalah kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, di sini ada beberapa kata baku dan tidak baku. Yang pertama, autentik itu adalah kata baku. Kalau otentik itu kata tidak baku. Yang kedua, saksama itu kata baku. Kalau seksama itu kata tidak baku. Yang ketiga, teknologi itu kata baku. Kalau teknologi itu kata tidak baku. Yang keempat, praktik itu kata baku. Kalau praktek itu kata tidak baku. Yang kelima, jadwal itu kata baku. Kalau jadwal itu kata tidak baku. Yang keenam, efektif itu kata baku. Kalau efektif itu kata tidak baku. Yang ketujuh, nasihat itu kata baku. Kalau nasehat itu kata tidak baku. Yang kedelapan, zaman itu kata baku. Kalau zaman itu kata tidak baku. Yang kesembilan, metode itu kata baku. Kalau metoda itu kata tidak baku. Dan yang terakhir, yang nomor 10, isap itu kata baku. Kalau hisap itu kata tidak baku. Dan sekarang kita lanjut ke tanggung jawab. Mungkin kalian pernah sering dengar kata tanggung jawab. Nah, sebenarnya apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan yang Maha Esa. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada gambar yang mencerminkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak kita di sini adalah dapat menggunakan transportasi umum. Namun sebelumnya kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, yaitu membeli tiket. Setelah hak dan kewajiban kita lakukan, kita juga memiliki tanggung jawab, yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan transportasi umum itu. Jadi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus sama-sama seimbang. Lalu apa manfaat tanggung jawab? Nah, sifat bertanggung jawab tentu akan bermanfaat bagi diri kita secara pribadi. Sifat bertanggung jawab juga akan mengangkat derajat kita sebagai manusia. Adapun manfaat dari sikap bertanggung jawab adalah dihargai orang lain, jarang melakukan kesalahan, dapat dipercaya, dan mendorong kesuksesan. Lalu macam-macam tanggung jawab. Nah, di sini yang pertama,
tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Sekarang, contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang pertama, menjaga kebersihan diri sendiri. Yang kedua, tidak berbohong. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Yang keempat, mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa diminta. Tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, melaksanakan tugas piket harian. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Lalu, yang keempat, mematuhi peraturan dalam keluarga. Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, ikut gotong royong di masyarakat. Yang kedua, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, menghadiri rapat atau musyawarah. Contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau kita sebagai muslim, keyakinan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, segala sesuatu perintahnya harus kita jalankan dan harus menjauhi segala hal-hal yang dilarangnya. Dan kita juga harus tetap bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan Allah. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Dan untuk tugasnya, kalian isi tabel pada halaman 79 dan halaman 99. Di situ ada sebuah teks. Kalian cari kata yang tidak baku. Setelah kalian menemukannya, kalian tulis di tabel tersebut, lalu cari kata bakunya, ya. Dan di situ juga ada kalimat yang tidak efektif, misalnya pemborosan kata. Jadi kalian sebelumnya baca dulu dengan teliti sampai selesai. Nanti kalian akan menemukannya. Bapak cukupkan sampai di sini dan semangat dalam mengerjakan tugasnya. Jangan lupa kerjakan agar tugasnya tidak menumpuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.